saya ucapkan kepada panitia yang telah mengundang kami dari Subdit TB. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan bahwa pimpinan kami Ibu Kasubdit sedang ada dalam kegiatan terkait dengan TBD. Jadi kami di Jakarta itu sedang sibuk-sibuknya dengan TBD. Jadi sebenarnya keinginannya ingin hadir juga di sini, tapi ternyata tidak bisa. Mungkin dengan kehadiran saya tidak mengurangi pentingnya acara ini. Dan saya juga mohon maaf bahwa paparan ini mungkin Mbak ada beberapa yang tidak inline atau bagaimana ya, tetapi karena saya kemarin belum jelas mendapatkan mandatnya. Jadi saya sebisanya menyusun dan menyampaikan, mungkin kalau ada yang sudah menerima informasi, mohon maaf, dan yang bila belum, mungkin ini sebagai buat pegangan atau informasi buat kita semua. Ya, slide pertama, ini adalah beban permasalahan TB di Indonesia ya. Indonesia itu masuk ke dalam 5 besar dengan jumlah kasus TB yang terbanyak, di mana insiden prevalensinya kalau kita hitung per jam itu 78 kejadian ya, kasus TB per jamnya, dan kemudian perharinya 1.863 dengan angka absolut 680.000. Kalau lihat dari gambaran seperti ini, bisa dikatakan TB adalah merupakan program yang penting sekali karena mempunyai beban permasalahan yang besar di masyarakat. Ya. Untuk rate-nya, prevalensi rate 272 dengan insidennya 183 dan angka kematian 25 per 100.000 penduduk. Lanjut. Nah, karena ini ada kaitan dengan TB MDR, ini adalah gambaran juga untuk TB MDR, di mana Indonesia masuk ke dalam 12 negara yang penyumbang ya, yang notifikasi ya dengan TB MDR-nya dengan kasusnya 6.800. Lanjut. Nah, untuk di tingkat nasional kami menggunakan indikator CNR. CNR itu case notification rate. Jadi kita kasus-kasus yang kita temukan dan dicatat dan terregistrasi itu di per 100.000 penduduk. Dan kita untuk melihat tren dari penemuan kasus, kita melihat bahwa di Indonesia kita masih sekitar 73 ya, 73 per 100.000 penduduk itu untuk kasus yang onkesis. Sedangkan yang BTA positif sekitar 50-an ya, 40 sekian. Dan ini gambaran dari provinsi-provinsi, karena terlihat bahwa Sulut itu yang tertinggi ya. Dan sumber data kami adalah dari ICTT. Jadi kami punya website dan namanya Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu. Jadi kami bisa mendapatkan data sampai ke tingkat Fasiankes. Jadi kita menggunakan berbasis web ya. Lanjut. Ini adalah sukses rate. Mungkin nanti ada kaitannya juga dengan pengobatan karena ini adalah sukses rate, angka keberhasilan pengobatan per provinsi tahun 2013. Ya, jadi yang ditemukan kemudian diobati dan tercatat dan diukur melalui indikator sukses rate. Lanjut. Nah, ini adalah kebijakan program pengendalian tuberkulosis ke depan, di mana program tuberkulosis itu akan menuju kepada Indonesia bebas TB, di mana kita menerapkan mandatory notifikasi, mana kewajiban melaporkan untuk semua kasus TB yang dilayani di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini semua ada kaitannya juga dengan JKN ya. JKN juga kan
yang datang tercatat dan dilaporkan, dan kita harapkan memperluas layanan karena melibatkan ada dokter praktek swasta dan juga rumah sakit. Makanya kenapa kita menerapkan di mana rumah sakit harus diakreditasi ya, dengan penilaian TB masuk ke dalam penilaian akreditasi rumah sakit. Kemudian dokter praktek swasta yang melayani atau menata laksana pasien TB harus mempunyai sertifikasi dari IDI. Kemudian penggunaan obat TB yang rasional, artinya obat yang sesuai dengan standar dari program. Kemudian masuknya TB dalam registrasi kematian. Nah, ini yang inklusi TB dalam skema jaminan kesehatan nasional. Ya. Nah, ini data TB dan peningkatan advokasi. Lanjut. Kemudian mendorong juga screening tuberkulosis pada kelompok rentan. Seperti diketahui, TB tidak hanya untuk penyakit TB saja, tetapi ada juga ikutannya seperti TB dengan diabetes mellitus, kemudian TB pada ODA, di mana kita kolaborasi dengan TB HIV, kemudian yang kontak dengan pasien TB paru BTA positif, kemudian usia 55 tahun, di atas 55 tahun, di mana dia rentan sekali. Nah, penduduk miskin di perkotaan, ibu hamil, balita kurang gizi, atau penghuni lapas rutan juga itu perlu diperhatikan untuk screening tuberkulosis. Nah, ini mungkin kita mendorong juga masuk ke dalam JKN ini, Bu, ya. Selain itu ada perluasan dukungan pelayanan atau dukungan sosial dengan memobilisasi sumber-sumber pendanaan swasta dan masyarakat. Selain itu adalah penyusunan paket-paket intervensi untuk keterlibatan komunitas atau kemitraan guna mempercepat pencapaian indikator global dan nasional dalam pengendalian TB. Kita melibatkan juga CSO atau NGO untuk membantu kita mencari suspek sebanyak-banyaknya dan mengobati di fasilitas kesehatan. Lanjut. Nah, sampai saat ini obat anti tuberkulosis disediakan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita menekankan pada sesuai dengan kebutuhan karena kita sering protes gitu ya. Kita ditanya sampai kapan menyediakan, ya kita bilang kita menyediakan melalui Ditjen Binfar, tapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya institusi pemerintah seperti Vaskes ya, Vaskes pemerintah itu juga menyediakan. Nah, itu kita akan mengurangi yang sudah disediakan. Jadi itu tidak semua yang kita berikan sesuai kebutuhan saja. Kemudian peningkatan ketersediaan SDM yang kompeten dalam pengendalian TB, artinya SDM yang melayani TB itu kita latih dan kita juga evaluasi kompetensinya. Peningkatan kemampuan laboratorium yang ditujukan untuk peningkatan mutu layanan dan jejaring atau rujukan. Kemudian pengendalian TB berkolaborasi dengan HIV dan sinkronisasi dengan komitmen global. Nah, sesuai dengan topik di acara ini yaitu pelaksanaan program TB di era JKN. Kenapa JKN ini penting adalah merupakan JKN peluang untuk program TB itu adalah meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan bagi pasien TB di fasilitas kesehatan. Kemudian juga memperkuat sistem rujukan untuk pasien TB baik dari FKTP ke FKFPL maupun di antara FKPP tersebut. Kemudian bisa juga mengurangi pembiayaan layanan TB terutama untuk penemuan kasus. Karena diketahui kami masih mendapat bantuan dari Global Fund. Untuk penemuan kasus itu memang kami memberikan semacam fee kepada petugas kesehatan, di mana mereka menemukan dan itu kita hitung per triwulan. Jadi penemuan kasus ya dibuat. Jadi fee setiap dia menemukan. Nah, kalau misalnya nanti JKN sudah baik, secara udah established, ini akan mengurangi juga beban kita dalam hal memberikan. Kalau di BPJS Jaspelnya ya Bu ya. Selain itu JKN juga sebagai peluang kepada kami sebagai exit strategi
dari pendanaan PHLN. Ya. Nah, tantangan di pelayanan TB di era JKN adalah saya lupa. Nah, layanan TB di FKTP dan FKRTM yang kita pertanyakan adalah bagaimana dengan kompetensi dokternya, apakah sudah dilatih atau belum? Kalau belum dilatih, gimana pelatihannya? Siapa yang melatih? Itu juga yang akan kita pikirkan. Kemudian tata laksananya apakah sesuai dengan pedoman kami, pedoman pengendalian TB nasional. Kemudian dari fasilitas kesehatan itu bagaimana fasilitas apakah tersedia laboratorium untuk pemeriksaannya, kemudian pola pembayarannya. Untuk FKTP menggunakan kapitasi dan untuk yang di rumah sakit CBGs. Apakah semua biaya tercover? Kemudian bagaimana dengan TB ekstra paru dan TB dalam kondisi khusus yang juga memerlukan pembiayaan yang khusus, tidak hanya seperti TB biasa reguler kan, pemeriksaan dahak, kemudian diperiksa di lab dan diberi obat. Ini memerlukan juga dana-dana khusus untuk yang ekstra paru dan sebagainya. Dan untuk obat anti tuberkulosisnya, apakah pemberian obat sesuai dengan standar program yang digunakan, apakah obat program atau obat di luar program. Kemudian apakah gratis atau pasien membayar. Ini yang harus dipertanyakan biasanya di rumah sakit. Kalau di puskesmas itu tidak membayar karena mereka sudah jelas-jelas masuk dalam hierarkinya dinas kesehatan. Nah, ini yang ada di rumah sakit yang biasanya kita tanyakan. Kemudian obat-obat yang diberikan yang tidak terlaporkan, yang diberikan pada pasien yang masih dalam perawatan yang tidak terlaporkan. Kita tidak tahu obat apa sih sebenarnya yang diberikan, apakah sama atau tidak. Kemudian yang ada juga dengan layanan TB MDR. Deteksi dini atau screening TB resisten obat itu nanti menjadi tanggung jawab siapa? Karena kalau di BPJS screening itu hanya untuk yang PTM kalau saya lihat ini. Nah, ini kita juga mempertanyakan nih Ibu. Kemudian mekanisme rujukan. Kita tahu TB MDR itu lebih rumit daripada TB yang reguler biasa. Kemudian jasa pelayanan untuk tata laksana TB MDR, di mana pelayanan TB MDR pengobatannya kan sampai 2 tahun. Bagaimana dengan tesnya? Kemudian untuk pengobatan efek samping. Kalau efek samping yang ringan mungkin bisa ditangani, tapi yang berat itu yang ada. Nah, ini saya kutip dari BPJS ya. Terus ini Mbak. Nah, ini. Dimana kalau di BPJS adalah sebenarnya cakupannya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, obat, kemudian bahan medis habis pakai, kemudian ambulans. Nah, kaitannya dengan Permenkes 71 di mana obatnya ditanggung oleh program, tidak ditanggung oleh BPJS. Ini tadi kan apakah membayar atau tidak, nah ini kita juga perhatikan. Nah, kemudian ini tadi ya penegasan dari obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud. Obat program ditanggung oleh pemerintah. Dan ini lanjut. Yang ini tercakup di dalam terlampir di SE Menkes nomor HK garing Menkes garing 32/1/2014 di mana dinyatakan penyakit yang menggunakan obat program pemerintah adalah HIV/AIDS, TB, malaria, kusta dan penyakit lain ditentukan oleh Menteri dan diatur. Kalau kusta sudah jelas-jelas pakai obat program karena obatnya itu tidak ada di pasaran. Ya itu kan langsung dari WHO ya distribusi. Tapi TB ini masih ada yang curah kan, ada juga yang kalau dari pemerintah kan kita yang FDC, kalau yang dipakai di luaran itu ada yang curah ya. Nah ini ya, sebenarnya kalau pelayanan TB di FKTP di RJKN itu sudah masuk semua ya.
panduan praktek klinik bagi dokter vaskes. Nah, itu termasuk dalam 155 jenis penyakit yang harus ditangani. Kemudian kompetensinya yang masuk ke kompetensi 4 ya, mendiagnosis, melakukan penata laksana secara mandiri dan tuntas. Kemudian untuk yang Fornas, obat sudah masuk dalam daftar Fornasnya. Nah, ini adalah untuk yang produk JKN-nya Manlak 28, Permenkes 28 dan 59. Itu tadi ya yang masuk dalam obat program di Manlaknya. Kemudian bagian dari kapitasi rumah sakit menggunakan sistem inasi bijis. Lanjut ini, nah ini adalah yang saya kutip dari BPJS, pelayanan-pelayanan yang dijamin adalah administrasi sampai dengan rawat inap tingkat pertama untuk di FKTP, kemudian yang di FKRTL. Nah, ini kita lihat manfaat ini apakah sama dengan yang sudah di implementasikan di lapangan gitu ya Pak Mas Nandi ya. Kita lihat ya. Dari hal-hal seperti ini mana yang merupakan pelayanan TB. Lanjut Mas Hari. Nah, saya sampaikan juga bahwa kami sudah menyusun petunjuk teknis untuk pelayanan tuberkulosis di beserta jaminan kesehatan. Kami melibatkan dari BPJS, Ibu Adi sering kita undang, kemudian P2JK, kemudian juga organisasi profesi seperti IDI, IDAI, PDPI kami juga melibatkan. Nah, buku ini dikomandois oleh Pak Mutakin dari KPMA. Ya, ini kita masih bicara di FKTP, belum sampai ke FKRTL-nya. Karena FKRTL itu agak sulit karena dia menggunakan inasi bijis gitu, dan rujukan-rujukannya itu harus kita pelajari lagi. Karena berbeda daerah berbeda juga untuk yang rujukannya. Nah, yang kita inginkan adalah pelayanan TB itu disesuaikan atau dibedakan dengan jenis paskesan dan klasifikasinya. Untuk yang tanpa komplikasi atau penyulit diselesaikan di FKTP, diharapkan diselesaikan di FKTP. Kemudian pelayanan TB ekstra paru dan TB dalam kondisi khusus itu bisa di FKTP dan di FKRTL. Mungkin diagnosa awalnya di sini di FKTP, kemudian menuju FKRTL, tetapi tata laksana yang lebih banyak itu ada di sini di rumah sakit di lanjutan. Nah, ini adalah sekitar pelayanan TB tanpa komplikasi atau penyulit di FKTP, di mana penjaringan terduga TB bisa dilakukan melalui screening. Nah, screening ini bisa kita di dalam gedung, bisa di luar gedung. Nah, untuk yang dana kapitasi itu saya lihat ada dana operasional sekitar 30-40% ya Bu Ani ya. Nah, itu bisa digunakan untuk penjaringan terduga TB juga. Ataupun kalau misalnya nanti takut berbenturan dengan BOK, yang untuk dana itu bisa digunakan untuk pelacakan TB mangkir. Jadi orang atau pasien TB yang sudah berobat yang mangkir itu bisa menggunakan dana dari kapitasi karena terkait dengan UKP dengan kuratifnya gitu. Kalau yang itu mungkin bisa menggunakan juga dari BOK karena agak sulit membedakan antara kegiatan biaya BOK dengan BPJS untuk hal yang promotifnya itu ya Bu ya, promotif dan preventif sorry. Kemudian di FKTP juga ada pemeriksaan dahak. Nah, pemeriksaan dahak ini karena tadi Pak Nandi juga mengatakan ingin melihat pembiayaannya, kami masih menggunakan dana dari Global Fund. Nah, itu nanti diharapkan selanjutnya bisa masuk ke sistem pembayaran dari BPJS atau JKN. Dan besarannya itu kita tidak besar sebenarnya, kecil aja, kita 3.000 perak. Itu pun yang positif, kalau yang tidak positif tidak dibagi ya. Nah, kemudian pengobatan pasien TB tanpa komplikasi dan pasien uji klinik tanpa penyulit. Pengobatan ini menggunakan obat dari program, jadi ini termasuk UKM. Jadi kami tidak bisa menghitung, karena kalau kita menghitung secara itu agak sulit. Kita karena ini UKM jadi tidak merupakan satu bagian yang besar.
Nah, untuk pengobatan pasien TB dengan komplikasi atau penyulit dari rujuk balik FKRTL ini bisa terduganya ada di sini pada saat dia diagnosis, kemudian pada saat ingin mendapat diagnosis lanjutan yang penunjang seperti ronsen dan sebagainya. Setelah ditegakkan diagnosisnya di sini di FKRTL, dia berobat bisa kembali ke FKTP. Itu yang dimaksud seperti ini. Gitu. Jadi dia sudah diagnosisnya tegak di sana, karena rumahnya dekat dengan vaskesnya, maka dia dikembalikan, maka diberi pengobatan di sini. Nah, ini ada tata laksana efek samping obat ringan. Kalau yang ringan masih ditangani di FKTP. Ini tadi ya pelacakan kasus mangkir. Ini merupakan bisa UKM dan bisa UKP. Ini. Kemudian pelacakan kontak erat dan atau kontak serumah, ini juga UKP. Penjaringan terduga TB resisten obat, ini terkait dengan pelayanan ini pengobatan. Apabila dia waktu diperiksa dan diobati tidak sembuh atau masih positif, nah ini akan diduga sebagai terduga TB resisten obat yang nanti akan dirujuk ke FKRTL. Kemudian pencatatan pelaporan. Pencatatan pelaporan ini terkait dengan pencatatan pelaporan kasus. Kasusnya yang dilaporkan berjenjang dari FKTP, puskesmas, intinya ke dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten kota, kemudian lanjut yang lebih tinggi provinsi, kemudian ke pusat. Kita sudah menggunakan tadi SITT, di mana pencatatan pelaporan di FKTP ini bisa menggunakan manual, berarti dengan form-form, bisa berupa berbasis komputer yang nanti diuploadnya oleh dinas kesehatan, sehingga itu data orang pusat pun bisa melihat datanya sampai ke bawah di sini. Ya, lanjut Mas. Nah, ini yang tadi ekstra paru dan TB dalam kondisi khusus di FKTP dan FKRTL. Nah, diagnosis penunjang untuk seluruh TB dengan pemeriksaan mikrobiologis termasuk biatan TB, radiologis, bronkoskopi, dan pemeriksaan diagnosis cepat TB dengan gene expert itu dilakukan di FKRTL. Kemudian penata laksanaan efek samping obat sedang dan berat. Kemudian tata laksana TB pada keadaan khusus, TB dengan kehamilan dan menyusui, TB dengan hepatitis, dengan DM, gangguan fungsi dan gangguan fungsi ginjal. Kemudian TB paru dengan pemeriksaan sputum negatif, TB ekstra paru, diagnosis anak dengan sistem scoring, TB HIV, penjaringan terduga TB resisten obat, dan tata laksana TB resisten obat. Ini di rumah sakit rujukan. Untuk yang diagnosis TB anak, sebenarnya bisa juga di FKTP, tapi terkait dengan tuberkulin, di mana di FKTP itu tidak tersedia reagennya tuberkulin. Dulu kita pernah di program ingin mengadakan, tetapi tidak tersedia karena Bio Farma itu tidak memproduksi, tetapi hanya kayak repacking itu aja ya, dari luar ini. Dan itu tidak ada bahannya waktu itu, tidak ada. Jadi akhirnya kita serahkan untuk diagnosisnya ke rumah sakit mungkin yang tersedia. Karena kalau ini masuk nanti ke program agak sulit untuk penyediaan tuberkulinnya. Lanjut. Nah, ini adalah mekanisme rujukannya. Saya nggak tahu benar apa enggak, ini Bu Ani rujukan parsial ya. Ini adalah untuk penegakan diagnosis TB dan rujuk balik. Alur rujukan dari FKTP non mikroskopis itu dari puskesmas satelit, di mana dia tidak tersedia mikroskopnya, tetapi mungkin dia ada laborannya di mana dia hanya sampai di fiksasi. Kemudian untuk pembacaannya dikirim ke puskesmas rujukan mikroskopis, DPM, dokter praktek mandiri, di mana juga tidak tersedia mikroskop, jadi dia mengirimkan ke puskesmas. Kemudian klinik Pratama juga yang tidak punya fasilitas, ini ya, ke PRM atau laboratorium terlatih mikroskopis. Kemudian surat rujukan berlaku bagi DPM atau klinik Pratama yang belum terlatih TB yang berlaku selama periode pengobatan.
Puskesmas satelit mengirim slide dengan menggunakan formulir TB 05 berlaku sampai diagnosis ditegakkan. TB 05 ini kami di TB punya formulir pelaporannya banyak ya, dari TB 01 sampai TB 13. Nah, TB 05 ini yang permintaan untuk pemeriksaan mikroskopis. Kemudian adalah laboratorium swasta dan FKTP mikroskopis memberikan laporan hasil pemeriksaan mikroskopi ke FKTP non mikroskopis. Nah, ini yang merujukan dari tingkat primer ya, kelanjutan. Itu penegakan diagnosis, rujuk balik pengobatan. Kemudian TB dengan kondisi khusus seperti tadi. Nah, ini adalah TB paru yang sputumnya negatif dengan kriteria klinis tidak membaik setelah pemberian antibiotik spektrum luas selama 2 minggu, atau mungkin dia terduga HIV dan kondisi klinis yang berat. Nah, yang terduga TB ekstra paru dapat dirujuk balik ataupun diberikan tata laksana pengobatan di rumah sakit. Kriteria berikut ini perlu diperhatikan dalam rujuk balik, yaitu diagnosis sudah ditegakkan, sudah memulai pengobatan OAT, tidak ada komplikasi, tidak ada efek samping obat, dan kondisi klinisnya baik. Kemudian untuk yang tadi FKTP yang tidak memiliki tuberkulin bisa dirujuk ke rumah sakit. Pasien yang dapat dirujuk balik misalnya tidak disertai dengan malnutrisi, jadi dia bisa diobati di FKTP. Dan ini adalah TB dengan HIV. Nah, ini adalah mekanisme rujuk balik untuk TB MDR. Mungkin ini belum ada di dalam buku juknis itu, ini ada di dalam buku juknisnya TB MDR. Jadi pasien terduga TB resisten obat dari Fasiankes, di mana dia ada 9 kriteria suspeknya. Apabila masuk ke dalam 9 kriteria suspek, maka pasien tersebut dirujuk ke unit TB MDR atau rumah sakit rujukan. Nah, itu baru dikirim di unit TB MDR rumah sakit. Lanjut. Nah, untuk yang TB MDR, untuk Ibu Ani dan teman dari BPJS ini kan banyak sekali ya Bu ya. Mungkin nanti bisa diperhatikan kita lihat. Karena untuk penegakan diagnosis TB MDR itu kita urut-urutannya banyak sekali. Ini yang satu adalah misalnya dibutuhkan pemeriksaan untuk sputum BTA-nya. Kemudian dengan tes cepat Gene Expert atau LPA. Nah, yang Gene Expert ini Bu, mesin-mesin sudah diberikan, tinggal mungkin cartridge-nya gitu lah ya, tapi kita dikenakan di rumah sakit 30.000 gitu ya untuk pemeriksaannya. Kemudian ini ada pemeriksaan biakan, kemudian uji kepekaan OAT lini 1 dan 2. Lanjut Mas. Nah, setelah itu ada pemeriksaan penunjang sebelum memulai pengobatan. Ada pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan kimia darahnya untuk melihat faal ginjal, faal hati, asam urat, gula darah, dan sebagainya. Dan yang penting juga adalah ada tes kejiwaan. Nah, baru di monitoring dan evaluasi pengobatan berdasarkan jenis pelayanannya, bisa rawat jalan, biaya suntiknya, dan pendaftaran setiap hari selama kurang lebih 19 sampai 24 bulan. Karena pengobatan ini akan selesai di selama 2 tahun. Kemudian pemeriksaan oleh dokter minimal dilakukan setiap bulan sekali atau bahkan bisa lebih bila diperlukan. Lanjut. Nah, ini adalah kelihatannya saya. Pembantuan pengobatan TB MDR dari bulan pertama sampai ke 22 bulan. 22 bulan ya. Iya. Nah ini ya. Nah, ini banyak sekali jadwal-jadwal ininya Bu, pemeriksaannya seperti yang tadi dipaparkan ya. Ada pemeriksaan apesahan darah biakan dahak, kemudian ada yang penunjangnya, dan ini dilakukan pemantauannya selama yang ketat sekali selama 20 bulan. Lanjut. Nah, ini adalah fasilitas pelayanan TB MDR di Indonesia sampai Desember 2014. Jadi ada 28 rumah sakit rujukan TB MDR di 26 provinsi, 10 rumah sakit rujukan di 7 provinsi,
777 Fasiankes satelit di 24 provinsi. Kemudian semua provinsi sudah dilatih. MT, PTRO, manajemen terpadu, P-nya apa ya? Ini TB resisten obat, T-nya lupa saya. Program. Oh iya, program. Ya. Manajemen terpadu program TB resisten obat. Maaf. Nah, ini penempatan diagnosis untuk penempatan gene expertnya. Sebenarnya kita secara program kami sudah menguatkan di hampir di 27 ya provinsi. Nah, tinggal ini adalah yang kita inginkan, penguatan kita sudah tinggal penguatannya dengan maintenance-nya, kesinambungannya itu bagaimana yang terjaga. Jadi kita sudah memulai seperti ini, mungkin kedepannya Mas Nandi ngitung gimana caranya supaya nanti kesinambungannya tetap terjaga. Jangan sampai nanti sudah tidak ada Global Fund, ini akan mandek. Karena memang terus terang untuk yang TB MDR kita masih ditanggung penuh oleh Global Fund. Yang harus kita cari peluang adalah bagaimana nanti setelah Global Fund sudah tidak ada, mau dari mana ini gitu. Karena terus terang untuk yang TB MDR pemerintah dalam hal ini dari APBN belum memberikan sumbangsihnya, kecuali masker kita sudah dapatkan dari APBN, tapi yang lain kita masih ditanggung penuh oleh Global Fund. Tapi artinya karena kita sudah dikuatkan seperti ini, tinggal kita menjaga bagaimana nih untuk program selanjutnya, kesinambungannya harus terjaga. Lanjut. Terus kemudian ini ada laboratorium biakan dan uji kepekaannya. Jadi ada Malik di Palembang, ada Malik Medan, WBLK Palembang, Jakarta, di FKUI, persahabatannya ada 3 di Jakarta, BLK Bandung, Surabaya, Semarang, FKUGM, BLK Jayapura, kemudian yang di Makassar ya NHCR ini, di Bali, Sanglah, di rumah sakit sana. Ya lanjut. Nah ini jaringnya dari puskesmas, DPS dan DPM, rumah sakit. Ini dirujuk ke rumah sakit rujukan ya. Nah ini yang satelitnya, rujukannya, kemudian yang lab rujukan ya semua merujuk ke pusat rujukannya. Ini adalah gambaran dari jejaring kegiatannya TB MDR. Lanjut, ini tadi ini eksternalnya, ini adalah jaring internalnya. Jadi di Fasiankes rujukan TB MDR melalui tim DOS dan tim ahli klinis dia akan berjaring dengan Fasiankes rujukan TB MDR. Kemudian juga ada tim ad hoc, tim terapeutiknya, kemudian unit pelayanan TB MDR, rawat jalan, rawat inap. Nah ini adalah standar untuk kegiatan TB MDR. Dimana harus tersedia tim ahli klinisnya, tim ad hoc, ada di setiap rujukannya, rujukan dan satelit. Ya, lanjut. Nah, ini tadi yang kriteria 9 kriteria suspek TB MDR. Ya, pasti ibu-ibu sendiri sudah mengetahui karena dari rumah sakit ya. Lanjut. Nah, ini Bu yang kita masih dalam sisi-sisi yang kritis gitu ya. Nah, memang saat ini penyediaan obat TB MDR itu merupakan tanggung jawab dari pusat gitu. Tapi provinsi ini perlu mencari pendanaannya. Mungkin untuk yang ada obat yang tersedia di Indonesia atau di dalam negeri itu bisa dialokasikan di provinsi. Tapi obat yang memang harus dari luar itu merupakan tanggung jawab pusat. Nah, untuk penyediaan logistik non OAT seperti sarung tangan ya, handscoon, terus maskernya dan sebagainya itu diharapkan ada kerjasama pendanaan dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota.
Kemudian untuk pengembangan SDM-nya, pelatihan dan sebagainya, pusat menyediakan memang dananya, tetapi tidak banyak. Tetapi provinsi dan kabupaten perlu kerjasama dengan kami untuk pendanaan juga. Monefnya juga merupakan tanggung jawab bersama antara pusat, provinsi dan kabupaten. Sedangkan dan jejaring pelayanan juga merupakan tanggung jawab dikembalikan kepada provinsi dan kabupaten. Sarana merupakan tanggung jawab dari pusat, ya, kabupaten dan provinsi bisa memulai dengan pendanaannya juga. Lanjut, nah untuk layanan, proses diagnostik TB MDR memang merupakan tanggung jawab dari pusat. Kemudian provinsi, kabupaten dan sumber lain ini saya masukkan BPJS, mungkin bisa memberikan penyediaan dananya, memikirkan juga. Kemudian lab penunjangnya merupakan ya kerjasama antara pembiayaannya antara pusat, provinsi, kabupaten dan sumber lain. Rawat jalan dan rawat inap diharapkan semua merupakan tanggung jawab dari semua sektor, baik pusat, provinsi, kabupaten, kemudian BPJS, kemudian manajemen efek samping juga kita berikan kepada pusat, provinsi, kabupaten, kota. Karena manajemen efek samping obat ini kita memberikan apa ya, kayak klaim gitu Bu. Kita tidak memberikan obatnya, tidak mengirim, tetapi di rumah sakit itu menggunakan cara klaim ke GF. Jadi efek sampingnya ditangani oleh rumah sakit, tetapi pembiayaannya diklaim ke Kemudian dukungan sosial ekonomi, ya inilah masih kita pikirkan harus bersama-sama. Nah, harapan kami adalah ada sinergi antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dalam penanganan TB, terutama dalam penemuan kasus TB, TB MDR dan TB HIV. Juga dengan pengobatannya, pengobatan TB, MDR, kemudian juga TB HIV. Dan komitmen bersama dalam kesinambungan program, monitoring dan evaluasi program. Karena yang paling sulit adalah kesinambungan program. Karena kita tidak bisa merencanakan ini ya, apa yang sudah kita buat. Tapi untuk merencanakan ke depan itu kadang apa yang kita rencanakan meleset kadang. Nah inilah yang kita harapkan bersama-sama adalah kesinambungan program. Pusat pun sementara ini untuk 2016 sedikit-sedikit sudah kita mengambil area yang dari Global Fund, karena memang Global Fund itu akan berhenti pembiayaannya, tidak lagi seperti dulu. Sampai 2016 kita masih diberikan sedikitnya berapa persen, ada persentasenya, tapi setelah itu tidak ada lagi pembiayaan. Makanya tadi penguatan di sisi rumah sakit dan mana kita sudah kuatkan semua, tinggal kelanjutan programnya. Itu yang harapan dari kami di program TB. Nah, mungkin ada kita punya contoh, saya mau tunjukkan Pak Mas Nandi, yang SPO. Ya, ini kita ada memang mohon maaf ini kita tunjukkan supaya tahu bahwa ini kita biayai, tetapi tidak semua nantinya akan terbiayai di tahun berikutnya gitu. Tapi saat ini masih kita tanggung. Nah, ini sebenarnya sistem klaim, tapi ada pembiayaannya. Terus. Ini sebagai nanti referensi aja. Nggak ada itunya ya, nggak ada poin-poinnya ya. Oh ya, nanti ada. Sebenarnya ada nanti. Tapi artinya kita sudah membuat satu seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti menghitung berapa sih pembiayaannya, sebenarnya kita sudah ada pembiayaannya. Tinggal sumbernya aja yang dirubah gitu. Kalau perhitungannya kita sudah punya. Demikian ibu-ibu dan bapak, mungkin ada sedikit belum ada yang belum tersampaikan, mohon maaf.